Halo semuanya, apa kabar? Ketemu lagi sama gue. Hari ini gue lagi ada di Bali. Kali ini gue mau review penginapan murah meriah di dekat Pantai Kuta. Penginapannya ada di belakang gue nih, namanya Cara-Carain ya. Ini adanya di dekat banget sama pintu gerbang Pantai Kuta ya, di Jalan Kahayangan, di gang Jalan Pantai Kuta, Gang Kahayangan Suci. Jadi dia letaknya di dalam gang sempit nih. Masuk sana, nah sana kalau ke depan ke kiri tuh langsung ke Pantai Kuta. Nah, hotelnya seperti ini. Unik sekali ya, instagramable, full colorful gitu ya. Kita langsung ngeliat ke dalam seperti apa. Yuk. Ini view dari depannya seperti ini. Itu ada lucu ya, ada mobil VW di atas tuh sebagai pajangan. Di sini ada parkiran mobil ya, nggak terlalu luas sih, mungkin sekitar 3 mobil aja ya bisa muat. Tapi untuk motornya tuh banyak ya. Nah seperti ini guys. Tuh, nanti kita masuk ke dalam. Nah, ini kalau jalan terus ke sana bisa ke Pasar Seni Kuta. Kalau ke sana tuh lurus terus ke kiri bisa ke Pantai Kuta langsung. Udah deket banget, paling tinggal 50 meter lagi ya. Yuk kita masuk yuk. Nah, ini begitu masuk ada motor-motor di sini. Nah, di sini ada ruang breakfastnya lah ya. Dan juga ada ya tempat duduk gitu kayak resepsionis tuh di depan. Depan sana ada resepsionisnya. Gue booking lewat Agoda, harganya 250.000 yang kamar termurah ya. Nah di sini ada koin laundry tapi katanya lagi rusak ya, ini rusak mulu nih, nggak pernah bener. Jadi tersedia setrikaan dan juga pantry kecil gitu ya, kalian bisa nyuci sendiri. Tuh, oke, kita langsung lihat kamar yuk. Mungkin kamu orang tuanya kita. Nah ini kita lihat-lihat kamarnya ya. Seperti ini nomor 01, 02 terus aja. Kamarnya tuh unik, model bunk bed gitu. Karena ini dulunya seperti dormitory gitu ya. Tapi ya juga ada kamar private-nya ya. Nah seperti ini guys. Tuh, terus sampai ke sana ya. Ya karena ini masih pagi ya, jadi gue mesti nunggu check-innya nanti jam 2 ya. Jadi kita belum bisa lihat kamarnya, kita paling lihat ke kolam renang aja dulu ya. Yuk kita coba lihat ke area poolnya yuk. Nih, poolnya di lantai 2. Yuk, coba kita lihat lantai 2 ya. Oh, liftnya nggak nutup. Oh, mesti dipencet manual. Lucu banget ya liftnya aja, sangat colorful. Jadi ini hotel anak muda ya, hotel kekinian bisa dibilang. Mantap, tempatnya sih kayaknya bagus sih. Tapi nggak tahu bersih apa nggak. Yuk kita cobain nanti. Oke, begitu keluar nih langsung ada poolnya di lantai 2. Seperti ini guys. Nih poolnya ada sunbednya. Itu ada perosotannya buat anak-anak, mungkin seneng nih. Orang dewasa ya bisa. Ini bukan cuma buat anak-anak, Neng. Oh ya, ini buat orang dewasa. Bukan buat anak-anak. Nah, di sininya ada meja pingpong, tuh bisa main. Ini ada toilet. Nah, ini kamar-kamarnya kayak gini. Nah, kita coba lihat dulu ya. Kita belum bisa masuk sih. Cuman kita kasih lihat aja ke kalian ya, nih. Room-roomnya kayak gini. Macam-macam roomnya, ada yang buat 2 orang, 3 orang, yang family juga ada ya. Gitu. Ada yang main tuh, karyawannya kali atau siapa. Tuh, bisa main pingpong, seru juga sih. Iya, ini bisa buat nyantai-nyantai di sini. Nah, ini kolam renang ya. Wih mantap ya, ada floaties-floatiesnya gini tuh, bisa gelantungan. Ini cakep nih buat foto-foto di sini. Wih cakep, keren. Nah di sini ada kamar bilasnya, toiletnya, wastafelnya di sini. Nah ini area poolnya ya. Oh iya, wih keren ya. Nah di sini biasa orang foto-foto di sini. Wah asik juga nih buat foto-foto. Tuh sambil main perosotan. Ini rooftopnya bisa ngelihat ya yang tadi di bawah itu ya. Nah ini tuh yang tadi ini yang VW-nya. Dan ini di bawah situ kan parkiran. Nah ini dari sisi sini cakep nih. Nanti kalau ada orang renang di bawah, fotonya dari atas.
Nah ininya juga colorful banget. Tuh, si Lucy lagi main ini. Cakep ya. Nah ini di bagian atasnya lagi dari kolam renang ya. Jadi kalau kalian di sini bisa foto-foto dari atas gini. Aduh, mataharinya silau banget nih. Ini udah mulai terik. Nah di sininya juga ada area buat duduk-duduk ya, rooftop ya. Cakep nih, ada rumput sintetis ya. Nah ini view kolam renang dari atas tuh. Wih. Jadi kalian bisa foto-foto dari atas ini nih, view bawah kayak orang-orang ini ya. Ini mulai ada anak-anak pengunjung yang udah nginep dari kemarin ya. Ada berenang tuh. Tuh ada perosotannya. Wih, seru sih. Tuh. Tuh kalau di atasnya ada tulisan itu kolam renang ternyata happy hour apa tuh? Happy hour time atau apa gitu. Tutupan. Happy time are here. Oke, happy time are here guys. Nah di lantai ini ada kamar-kamar yang 316, 327, terus sampai sana-sana ya. Nah di bawah tadi ini yang meja pingpongnya ya. Oke. Kalau dari atas seperti ini juga. Area poolnya bagus. Ada yang merosot tuh. Oke guys, ini kita sudah dapat kamarnya di 022. Adanya di lantai bawah ya. Yuk kita masuk. Ini tadi resepsionisnya, kita masuk di sini ya. 022. Coba kita lihat, ini kamar yang paling murahnya nih. Coba kita lihat. Ini 015, 16, 022 di mana ya? Di ujung berarti. Wah. Coba kita lihat. Nah, ini dia 022. Nah. Kita coba ya masuk ya, 022. Nih, 022 ya. Ini ada bel, ini ada ini tap aja. Oke. Wow, masuk seperti ini. Kamarnya bunk bed gini ya. Nah, jadi begitu masuk seperti ini ya kamarnya ya. Nah, modelnya bunk bed atas bawah ya, karena yang paling murah seperti ini jadinya. Kalau mau yang double itu harus yang di atasnya. Terus fasilitasnya cuman begini aja, ranjang sama kamar mandi, AC, nggak ada TV, bahkan air pun nggak dapet ya. Nah, di sininya nih ada buat colokan dan meja lipat. Ini lampu nih, lampu nih. Tuh ya. Ya, terus ini tangganya nih. Tangganya unik nih, bisa buat nyimpan sepatu atau segala macam ya. Buat naik ke atasnya. Tuh. Di atasnya ada safe deposit box. Terus ada colokan sama meja kecil tuh yang merah itu ya. Nah, itu juga ada lampu baca. Ini AC-nya di sini. Terus ini udah ada kaca. Nah, di sini harusnya kalau yang di atas ini kelasnya ini buat tempat TV ya. Nih. Nah, ininya unik nih, bisa buat gantung-gantung tas seperti ini. Ya, udah sih. Ini apa ya? Mana? Oh iya, ini bisa dipindah-pindah sih. Bentar, tuh. Jadi kita mau gantung di mana gitu ya. Unik tuh. Seperti itu ya. Nah, ini buat apa? Oh, ini buat minta room service ya atau apa ya. Ini lampu. Oke, kita nyalain aja. Blackout switch ini apa nih? Nggak tahu ya. Oh, mati semua langsung. Oh, ini listriknya. Kalau kita pencet mati semua. Salah pencet gue. Nah, ini fire escape plan. Seperti itu. Nah, di sininya ada gantungan. Ya, ada gantungan, ada safe deposit box juga. Nah, jadi ceritanya begini nih. Setahu gue ya, ruangan apa kamar ini cara ini nih. Dulunya ini dormitory, jadi seperti backpackeran gitu. Makanya ini bekasnya nih. Jadi dulu ini mungkin ada tirai atau bagaimana ya. Semenjak COVID dijadiin penginapan seperti ini. Gitu. Jadi ini kayak dormitory, kayak kapsul gitu ya, hotel kapsul. Tapi satu kamar 2 orang gitu. Jadi nggak rame-rame banget gitu ya. Oke, sekarang kita lihat aja kamar mandinya ya. Nah, kita nyalain lampunya. Wih, kamar mandinya seperti ini. Cukupan lah ya, cukup bersih. Tuh.
Ini ada showernya, di sana juga ada sampo dan shower gelnya ya. Coba kita lihat, ini pakai kaca, bagus sih. Tuh, terkesan bersih ya, memang bersih sih. Tuh, ini ada air panas, air dingin. Showernya kayak model rain shower gini, besar banget ya. Nah, di sini ada sampo dan shower gel udah tersedia. Ini mungkin ini di bawahnya tempat sabun. Ini lubangnya. Dan ini kloset duduknya. Nah, ini kesetnya memang udah agak-agak kuning dikit lah, tapi ya masih oke lah. Ini juga ada tulisannya Bali Cara-Cara. Gitu ya. Mantapnya ini dapat hair dryer ya. Tuh, hotel budget, hotel bisa dibilang hotel apa ya namanya? Hotel kayak semacam kapsul lah gitu ya. Tapi dapat hair dryer tuh bagus loh. Kemarin yang di hotel Kampi aja nggak ada hair dryernya ya. Nah, di sini ada hand soap, terus di sini ada wastafel, mantap. Airnya kenceng banget. Terus ini ada dapat apa nih? Dapat sikat gigi dan odol ya di dalamnya ya. Terus ini ada colokan. Nah, ini buat shavers juga. Dan ini ada cermin besar banget. Wah, lumayan sih. Nah, udah gitu aja ya. Ini ada tisu juga. Oke. Nah, ini view dari arah kamar mandi ya, seperti ini ya. Tuh, jadi kalau kalian masuk langsung, ini kanannya langsung bang bed atas, bang bed bawah. Nah, ini meja lipatnya nih, kita coba ya caranya gimana. Nah, ini ada lampu baca tuh, lampu bacanya nyala ya. Ini mati, ini nyala. Ini lampu yang di sini tuh. Mantap juga, lengkap ya. Coba kita lihat. Nah, ini seperti ini. Cuman caranya bagaimana? Ini kayaknya ada switchnya nih. Gimana ya caranya? Nanti kita cari tahu ya. Gue juga baru nyoba-nyoba nih. Ini ada meja kecil dan ini ada lubang. Lubang apa ini? Sepertinya lemari gitu ya. Tuh. Buat nyimpan sesuatu, dan ini ada buat gantung apa ini? Ini anduk atau apa ya? Dan ini safe deposit gitu ya. Chris bow, tapi dikunci, nggak tahu berapa kodenya. Oke, udah gitu aja. Coba kita lihat yang ke atas ya. Kita lihat ke ranjang yang atas nih. Sini kita bisa injak seperti ini. Tuh, atasnya seperti ini. Lumayan nyaman sih. Tuh. Ya, bagus. Nah, ini view dari atas tuh ke kamar mandi seperti ini. Tapi hati-hati ya, di sini karena sempit jadi bisa kejedot nih. Hati-hati. Sini juga ada blind ya. Buat ke jendela keluar, jadi ini bisa ditutup roll blind tuh. Ada jendela langsung kelihatan keluar ya. Udah gitu aja. Tangganya ini ada lemarinya tuh, lacinya. Bisa buat nyimpen sepatu mungkin, atau barang-barang yang lain. Dan bawahnya juga bisa buat taruh tas-tas kalian atau koper ya. Udah gitu aja. Dan ini adalah sikat giginya ya. Udah buka standar ya. Kalau kemarin kan Kampi kan bagus ya, dari kayu ya, harga hotelnya juga beda. Dan ini dari plastik standar. Nah, odolnya juga biasa aja ya. Kalau kemarin Kampi itu Pepsodent loh, lebih bagus. Ini Deliden, kurang enak sih setahu gua. Nah, harga hotel ini gue dapat di Agoda ya, di 240.000 ya, lebih murah dibanding kalian datang langsung. Kalau kalian datang langsung ke sini tuh di 280.000 ya, beda 40.000, tapi kan lumayan ya. Tapi itu 240.000 itu kamar paling murah ya, seperti ini namanya kamar camper atau kamar standar. Jadi cuman buat tidur aja, nggak ada TV, nggak ada air minum juga, sendal juga nggak ada ya. Kalau kamar di atasnya masih dapat TV dan air minum, tapi sendal kayaknya nggak ada deh, sendal di sini. Terus belum juga breakfast ya. Ini kalau mau breakfast nambah lagi 60.000 per orang ya. Jadi ya gue nggak pakai, cuma buat tidur aja, istirahat. Jadi udah seperti ini aja. Untuk fasilitasnya ada kolam renang, ada meja pingpong ya, meja tenis meja yang tadi gue udah kasih lihat tadi siang. Cuman karena ini udah malam, kolam renangnya udah ditutup. Besok kolam renangnya dibukanya jam 9. Jadi kita review kolam renangnya dan meja pingpongnya besok pagi aja ya. Nah, di sini ada aturan-aturan atau ya aturan-aturannya lah ya. Pokoknya nggak boleh ngerokok, harus apa, pokoknya macam-macam lah. Harus sopan segala macam, jangan berisik gitu ya. Macam-macam pokoknya. Nggak usah dibaca lah ya. Terus di sini ada remote AC. AC-nya sih lumayan dingin nih. Mereknya Daikin. Tapi ininya udah merek palsu nih, nggak tahu merek universal ya. Berarti remote aslinya rusak atau hilang yang dari Daikin ya. Di sini ada telepon nih, coba kita lihat. Wah, teleponnya hidup. Kemarin aja di camping nggak ada telepon ya.
Jadi ini dapat ininya nih tuh, username dan passwordnya. Username-nya cara-cara, passwordnya Bali. Ya, gue baru aja selesai mandi. Tadi habis nyobain kamar mandi, showernya ya. Showernya enak ya, airnya deras, kencang, terus air panasnya juga banyak ya, lancar gitu, nggak ada mati-mati dan konstan gitu ya, panas terus. Terus juga showernya enak, model rain shower gitu, jadi showernya di atas kepala kita persis. Jadi untuk kamar mandinya oke lah, walaupun memang agak sempit sedikit, tapi sebenarnya masih oke. Terus sekarang gue mau coba review apa ya. Nah ini nih paling nih posisi kita nih, jadi dia modelnya bunk bed. Jadi ini kayak ya kayak di hotel kapsul, jadinya kayak di hostel gitu. Karena memang dulunya nih bekas hostel katanya sebelum covid. Nah gitu ya, setelah covid dia mulai rubah jadi penginapan, jadi ya hotel lah bisa dibilang ya. Jadinya masih ada beberapa kamar yang masih dipertahankan seperti ini. Nah ini salah satu contohnya, ini jadi khas hostel banget kan. Nah ini, jadi ini kita bisa kerja, coba ya, kita coba ya. Nah, tapi ini agak tinggi sih sebenarnya buat orang Indonesia ya. Mungkin ini buat orang bule atau bagaimana. Tuh, gue tinggi 168 ya, 167 atau 68 segini. Kalau kita mau kerja kan jadi agak tinggi ya. Mungkin lebih pas kalau agak di bawah segini. Jadi tangan kita ngetik-ngetik laptop tuh segini gitu kan. Ini tinggi nih. Jadi kalau laptop di sini kita kayak orang, ini kayak lipas buat orang makan ya. Atau ini mungkin buat makan kali ya. Atau buat baca buku sih oke lah. Terus yang bagus lagi ini ada ini, lampu bacanya bisa diarah-arahin tuh. Ya, bagus. Keren sih. Bisa dimatiin juga. Terus apa lagi ya? Udah, di atas ini juga ada lampu. Jadi kalau dimati pun kita masih bisa baca sih sebenarnya tuh. Lampu atas kita ini. Tapi ya ini lebih fokus aja buat menerangi meja ini ya. Oke, untuk kasurnya ya oke lah. Nggak terlalu empuk juga, tapi juga nggak terlalu keras. Tapi ya untuk linennya ini gue dapetnya agak-agak ini sih. Kayak udah kasar-kasar gini nih. Terus warnanya udah nggak gitu putih ya. Ya maklum lah ya, hotel murah, hotel budget ya. Ininya juga, bantalnya juga kurang putih, tapi masih harum sih yang penting. Tuh, wangi sih, wangi laundryan gitu ya. Nggak ada bau-bau sama sekali, bau keringet atau bau apek itu nggak ada sih. Nggak tahu kalau yang di atas. Di atas bau nggak, Lus? Coba cium itunya. Silusi di atas tuh. Enggak ya? Silusi tempatin yang di atas. Enggak ya. Jadi ya kebersihannya oke lah untuk bunk bed yang di bawah maupun yang di atas. Tapi ya ini jadi atas bawah tuh kalau kalian suami istri. Ini nggak cocok berarti buat yang honeymoon ya. Kalau yang kawinnya udah lama mungkin ya udahlah. Oke-oke aja. Yang honeymoon ya pastinya nggak cocok lah. Ranjangnya pisah. Jadi, tapi kalau kalian mau yang ranjang double ya, sebelah-sebelahan tuh ada di atasnya ini tipe deluxe atau apa gitu. Tapi 3 orang. Jadi harus 3 gitu, maksudnya gimana ya? Jadi ada 3 gitu. Jadi ada jadi konfigurasi kamar itu 1 ranjang queen yang buat 2 orang. Terus ada 1 lagi bunk bed gitu. Kalian bisa lihat dari websitenya, cara-carain atau di Traveloka atau di tiket.com atau di Agoda ada kamarnya yang kayak gitu di atasnya ini. Ya, kalau kalian ngincer yang double ya, yang ranjang double queen gitu, harus ngambil yang 3. Mungkin itu buat family ya, lebih ke buat family. Jadi 1 buat anaknya, yang double buat mama papanya ya, ayah ibunya. Udah gitu harganya tuh mulai dari 400-an kayaknya kalau yang itu. Dan ini kan kalau kamar gue nih yang paling murah ini cuman 240.000 pakai Agoda. Kalau beli langsung lebih mahal dikit, lebih mahal 40 ribuan deh, 280-an. Udah gitu aja nih, gue mau coba istirahat paling ya. Review apa lagi ya? Paling besok aja deh ya, karena ini udah malam. Udah nggak ada yang bisa dilihat sih kalau udah malam ya. Kolam renangnya udah tutup. Terus permainan-permainan itu kayak ada pingpong gitu, tenis meja juga udah nggak boleh pasti ya, berisik kan, peletak-peletok gitu, ini kan banyak kamar gitu. Jadi paling besok aja kita review lagi lanjut ya. Ini paling mau istirahat hari ini. Ya ini kita lagi jalan menuju Pantai Kuta ya, sekalian cari sarapan. Ini jalan di belakang ini sepi banget karena ini masih jam 6, masih pada tidur semuanya. Jadi Bali itu kehidupan malam ya terkenal ya. Pagi-paginya di sini sepi di pantai ini. Yuk kita ke depan tuh, udah kelihatan gerbangnya tuh.
Nah ini udah di pertigaan yang kalau ke kiri menuju ke Kuta Square ya. Ada McD, ada Yoshinoya. Sini depan KFC nih. Tuh. Ya. Kalau kita mau ke pantai tinggal lurus aja. Yuk kita ke pantai dulu yuk. Ya udah mulai ada beberapa yang udah pada bangun ya nih bule-bulenya. Biasa yang pagi gini tuh yang mau olahraga. Pada nyari kopi kali dia tuh. Ada Alfamart. Ya Alfamartnya bagus ya, besar. Ntar kita lihat ke pantai dulu deh. Itu depan juga ada Circle K. Mungkin kita sarapan di minimarket aja kali ya. Kita cari roti-roti gitu ya. Sama kopi kali mungkin. Atau susu. Nah ini nih ada warung senggol nih. Warung senggol nih bisa apa? Ada buffet dinner tuh tulisannya 200.000. Terus bisa nonton tari ini. Tuh. Barong dan Chris Dance tuh 250.000 jam 6 sampai jam 10 malam. Tuh kalau buffet dinernya tuh 200.000 juga. 200.000 ya kalau nonton 250 tuh. Setiap hari Senin jam 6 sampai jam 10 malam. Ini warung senggol. Oh kayak hotel ya. Teruntum memang punya hotel ya. Teruntum punya berarti ya. Nah, ini ada banyak ATM. Nah itu dia Pantai Kutanya. Ih, legend. Circle K. Nih, Teruntum, ini hotel Teruntum. Dulunya Hotel Ina kalau nggak salah. Teruntum Kuta. Salah satu hotel legend juga ini. Udah lama. Posisinya strategis banget di samping Gapura sini menuju Pantai Kuta. Wah, keren banget. Ini kalau sunset sini bagus nih. Mataharinya di sela-sela Gapura ini ya. Cakep. Ini hotel Teruntum, bagus, besar. Tapi udah tua sih katanya sih. Nah disinilah gerbang yang sangat ikonik. Selamat datang di Pantai Kuta. Ini dia gerbangnya nih. Yuk kita masuk yuk. Banyak yang lari pagi di sini. Bisa ke sana. Bisa juga ke sana. Kalau ke sana motor udah nggak boleh masuk. Nah, ini masih mending nih pantainya nih, urukannya belum begitu banyak. Kalau yang sono tuh udah batu-batu banget. Nah, dulu tuh kayak begini nih. Langsung ke bawah. Tapi sekarang udah mulai abrasi yang sebelah sono tuh. Kok banget pagi-pagi. Kita main di pantai dulu, guys. Wih. Asik. Nyantai dulu ya di sini dah kita. Inilah suasana pagi di Pantai Kuta ya, jam 6. Ada beberapa yang main surfing loh jam 6 bule-bule. Ini hari ini cuacanya agak mendung ya. Tuh di depan sana malah gelap. Waduh, kayaknya hari ini kurang bagus cuacanya ya. Tapi untung hari ini gue mau pulang. Jadinya udah cukup puas kemarin-kemarin jalan-jalan. Jadi hari ini ya udahlah. Yang baru nyampe hari ini kasihan juga mungkin. Tapi semoga ntar siang cerah lah ya. Ini mulai gerimis sedikit nih. Tuh di depan sana banyak perahu-perahu jukung tuh, nelayan tuh. Nih ya. Yang ngapain ya? Nyari ikan atau apa? Tuh ada cewek lagi melamun ya. Ini warga-warga yang atau wisatawan nih baru pada dateng foto-foto. Ada bule juga. Nah di sebelah sana tuh bandara tuh Ngurah Rai. Kadang kita bisa lihat pesawat landing kalau lagi cerah ya langitnya. Nih lihat nih pantainya ya. Dulu ya ini pasirnya nih. Lihat nih. Biar kalian lihat ya. Tuh tinggi kan. Dulu nih pasirnya ini. Dulu pasir ini tuh cuman paling bedanya sedikit nih sama ini. Hampir rata sama jalan ini loh, paving ini ya.
Tapi ini di blok begini. Jadi udah jauh gitu turun ke bawah loh. Nah, sono lebih parah lagi jauhnya tuh, makanya dikasih urukan batu-batu gini. Nah, pasir ini tuh dulu tuh panjang sampai ke sini. Kali ini langsung turun. Ini yang bikin Pantai Kuta jadi berbeda ya, udah nggak kayak dulu lagi. Nah, sisi yang sini masih mendingan dah tuh. Jadi dari trek ini ke pantainya tuh nggak jauh jaraknya, tapi makin ke arah kemarin ini makin tinggi. Tuh, makin tinggi. Tuh. Jadi kayak jatuh gitu. Nah, ini kan tinggi tuh. Oh, jadi pantainya jadi di bawah. Ya, tuh jadi di bawah. Ono paling parah tuh, sampai ada dek-dek gini. Jadi kurang bagus sih kalau menurut gua. Walaupun masih tetap bisa dinikmati sih. Ya, cuman ya udah beda. 5 tahun yang lalu udah nggak kayak gini, belum kayak gini. Ini sih tempatnya mereka nih, dagangan ini pasti ditaruhin bangku-bangku buat lihat sunset. Seperti itu ya, jadi ya Pantai Kuta sekarang ya. Nih di sebelah kanan kita nih ada hotel terkenal nih, Hard Rock Hotel Bali ya. Bagus hotelnya, bintang 5. Lengkap, ada kayak waterbomb buat anak kecil ya gitu. Nah, ini dari depan pantai sini ya. Kita kalau keluar nih langsung ada hotel Kuta Beach Heritage Hotel. Ini kayaknya hotel tua nih. Tapi persis di depan Pantai Kuta ya. Nah, di sininya ada Kuta Bek ya. Tuh lengkap tuh. Sono juga ada Alfamart, Indomaret Point ya. Jadi mantap lah. Kalau kalian mau ngopi-ngopi, beli jajan-jajan juga enak. Nah, di sini kayak area apanya nih? Kayak ada tugunya gitu. Yuk, mana yuk. Kita cari sarapan dulu nih di Emart nih, macam-macam nih. Ada croissant, ada Danish, raisin, ada pia batu riti juga. Sini cukup lengkap ya. Ada roti-roti. Nah, kalau kalian nggak sempat ke Krishna atau pusat oleh-oleh, di sini juga ada di minimarket nih tuh, rasa lokal, gift from Bali. Tuh ada magnetan gini standar ya. Ada sandal, bahkan dijual dupa nih. Biasa bule-bule seneng nih, biar sampai negaranya dia bisa bakar dupanya, bisa mengingatkan aroma Bali gitu ya. Sini ada yang unik nih, ada kopi kayak Korea gitu. Cobain deh. Yang best seller aja nih, Americano Sweet ya. Yuk kita coba. Ini ada hazelnut, Americano Sweet, sama yang pahit ya, signature no sugar. Kita yang ada manis sedikit lah. Yuk. Tambah ini nih, minumnya pakai ice cup. Yuk. Ya, ini kita sarapannya nih, kita pesen Danish cinnamon roll ya, Lux Bite. Ini pesen es karena buat minum kopi nih, mau nyobain kopi Korea nih. Kita cobain yuk kayak apa ya. Terus sama ini yang lokalnya ini nih, mie goreng cup ya. Pop mie rasa Indomie goreng. Terus sama susu paling. Viewnya Pantai Kuta gini ya. Tuh ada bule lagi lari-lari, jogging. Oke, yuk kita sarapan dulu ya. Tuh ada cewek lagi di shoot pakai drone nih. Dia lagi jalan pura-pura. Nih lihat. Wih, lagi syuting pakai drone. Saya jalan di pantai ya. Tuh drone-nya di atas sini. Ini drone-nya. Ini gerbang yang tadi kita masuk ya. Tadi kan kita belok ke kanan. Kali ini kita akan coba belok ke kiri ya, ke sini ya. Tadi kalau balik ke hotel tuh balik ke sana lagi. Ya, cara-cara. Kita coba jalan sebentar ya kemari. Kita lihat suasana di sini. Sekarang masih jam 7 lebih. Baru setengah 8 mungkin ini. Jadi belum bisa berenang juga. Jadi kita sambil nunggu-nunggu waktu buat bisa renang, kita jalan-jalan sini dulu ya. Nah, di sisi sini tuh ada pantai, masih pantai juga sih.
Nah sini banyak apa? Banyak warung-warung juga sama nih. Kalau lurus terus tembusnya bisa ke bandara nih, bisa jalan kaki, bisa sampai ke Kartika, daerah Kartika, Mall Kartika Plaza ya, Discovery itu loh, Waterbomb. Nah kita udah sampai di sini nih, ada patung apa nih? Di sini ada tulisannya Pantai Kuta, Desa Adat Kuta. Tuh. Lagi yang foto-foto di sini nih. Ya ini suasana pagi ya. Udah makin banyak motor-motornya. Wah kayaknya rame nih. Wah ini poolnya kosong nih karena belum dibuka, ntar jam 9 bukanya. Yuk kita ntar berenang yuk. Sekarang yuk kita ganti baju dulu. Ini kolamnya masih dibersihin ya. Ntar lagi dibuka. Gua ganti celana dulu guys. Ya ini kolam renangnya udah siap ya. Kita bisa renang sekarang. Yuk kita cobain yuk. Wih cakep banget nih. Bisa foto-foto juga. Ya ini ada hammock ya di sini, kita bisa nyantai-nyantai, ada 2. Ini sangat instagramable ya, kalian bisa foto-foto juga. Mantap. Ini kolamnya juga dangkal ya. Ini paling cuma berapa nih? Aduh. Tuh, cuma begini. Paling semeteran lah ya. Ya ini enak banget nih kita. Masih sepi karena masih pagi ya. Kita lagi ramai. Kita foto-foto dulu. Santai. Kita lihat dari dalam nih, dalam air nih. Mantap. Ya asik banget ya berenang di sini. Kolamnya dangkal tuh, bisa buat foto-foto, ada perosotannya, terus ada floatingnya gini. Asik. Bisa cara-carain. Ntar lagi rame nih. Tunggu datang di saat yang tepat berendam ya. Tuh, di situ ada hammock tuh di belakang. Asik. Ini juga ada sunbed, bisa nyantai-nyantai. Ya seperti ini ya, udah ya. Jadi habis ini gue mau balik ke kamar, terus paling mau cari oleh-oleh aja. Karena ntar sore mau balik ke Jakarta. Tapi masih lama sih, pesawatnya jam 7 di delay. Transnusa. Ya udahlah, gue mau renang-renang dulu ya. Kali ini udah stop dulu videonya, nggak dikontenin. Nanti lanjut lagi setelah mau check out aja ya. Ya langitnya mendung lagi ya di Kuta nih, area Kuta. Ya guys, sudah selesai hari ini kita review hotel, cara-carain. Tadi baru aja habis renang, menurut gua enak banget kolam renangnya, sangat seru ya, sangat fun, banyak mainannya, ada floatingnya, itu gratis semua ya, nggak perlu sewa-sewa, ada perosotan, terus juga ada hammock ya, bisa foto-foto, wah mantep banget dah, apalagi kalau cuacanya cerah ya, keren. Terus ada meja pingpongnya ya, tenis meja, seru, itu semua free, gratis dari hotelnya ya. Oke, jadi
Menurut gua hotel ini sangat cocok bagi kalian yang jalan-jalan ya di Bali, di Kuta khususnya, yang mau ke pantai juga deket, cuma 100 meter mungkin, atau 50 meter, jadi sangat dekat. Terus di depan-depan juga banyak minimarket, makanan dan macam-macam. Mau ke pasar seni Kuta juga dekat. Wah, mantap banget. Untuk parkiran, kalian yang seperti yang kalian sudah lihat ya, ada parkiran motor dan mobil. Mobil ternyata di sebelah ini dia ada sewa kayak ruangan apa, bukan ruangan apa, tanah kosong gitu ya. Itu kalian bisa taruh mobil kalian di sana. Cukup banyak sih, bisa sampai 10 mobil juga muat ya. Oke, kamar yang ini yang gue yang booking ini paling murah, yang 240.000 aja. Tapi di atasnya juga ada lengkap ya, ada breakfast juga. Kalau ini gue nggak ada ya, cuman kamar, ranjang 2, bang bed tapinya ya, terus sama kamar mandi dalam. Air minum nggak dapet, sendal hotel nggak dapet, TV pun nggak ada ya, jadi sederhana. Nah ini air gue boleh beli sendiri ya. Jadi gitu aja ya, sesuai dengan harganya ya, murah meriah. Tapi yang penting AC-nya dingin, ranjangnya empuk, wangi, bersih, gitu aja. Oke, cukup sekian hari ini kita review penginapan murah di Kuta Bali ini, cara-carain. Terima kasih bagi kalian semua yang sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe bagi yang belum. Sampai jumpa pada vlog berikutnya. Bye-bye.